Listen. Look. Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Kali ini Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Old Guy yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang sebelumnya sudah pensiun akibat cedera tangan dan akhirnya kembali bekerja namun mengajak satu rekannya. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. I could use a refill on my Cocodamol. Di awal film, kita diperlihatkan tentang seorang pria yang bernama Danny yang sedang memeriksa pergelangan tangannya yang sedang cedera. Yeah, I really need to get back to work. Di mana Danny ingin melepas pelindungnya karena ia merasa sudah baikan. Namun dokter tetap saja memperingatkan Danny untuk tidak melakukan kegiatan yang berat. Danny adalah seorang penjual roti yang terletak di pusat kota, di mana seorang pemuda yang bernama Ivan muncul dan meminta pertolongan kepada Danny. Entah Danny ini dulunya memiliki profesi seperti apa, karena Ivan mengatakan tidak ada satupun yang tidak tahu nama Danny di profesi mereka. Back in the car. Okay. We can't just close in the middle of the day. Karena takut rahasia itu terbongkar, Danny pun mengajak Ivan untuk masuk ke dapur belakang. Ternyata, Ivan baru usai melaksanakan pekerjaan dan terluka di bagian perut. Tujuan Ivan mendatangi Danny adalah untuk meminta bantuan menghubungi pihak perusahaan. Karena hanya Danny lah yang memiliki kontak langsung ke petinggi perusahaan. There's new clothes in the house. Selesai menghubungi petinggi perusahaan, Danny pun menyuruh Ivan untuk melepaskan pakaiannya dengan alasan dokter akan datang untuk mengobatinya. Namun, ketika Ivan disuruh melihat sebuah gambar, Company takes you on a vacation. Really? ya, setelah mengeksekusi Ivan dan memberikan mayatnya ke tukang bersih-bersih, Danny pun langsung pergi ke sebuah rumah milik bos perusahaan, di mana profesi sebenarnya Danny adalah seorang pembunuh bayaran. Perusahaan yang dimaksud ternyata bergerak di bidang bunuh-membunuh, di mana mereka menawarkan jasa pembunuh bayaran bagi pelanggan ekonomi atas, di mana Danny sendiri sudah 30 tahun bekerja sebagai pembunuh bayaran, dan sampai akhirnya diistirahatkan gara-gara tangannya mengalami cedera. Seorang petinggi atasan bernama Oval sekaligus atasan Danny selama 30 tahun ini, Danny bersikeras ingin kembali mengambil pekerjaannya, karena saat ini ia bosan menjadi penjual roti. Squid has no shake it. Your record's impeccable. Then why? Namun, menyadari tangan Danny belum sepenuhnya pulih, Oval pun menolak permintaannya. Karena Danny bersikeras ingin bekerja lagi, Oval pun mengiyakan permintaannya, namun kali ini pekerjaannya sedikit berbeda, di mana Danny harus menjadi seorang pelatih untuk mendampingi seorang pembunuh bayaran magang yang baru terjun di dunia kriminal, di mana orang itu bernama Wilborg atau kita sebut saja Will, seorang pembunuh bayaran yang mendapatkan tugas untuk mengeksekusi target. Danny pun berkenalan padanya. Setelah itu mereka berdua langsung bergerak untuk melakukan persiapan. You tell her this train. Karena perbedaan usia yang sangat jauh, Danny pun heran melihat Will mengecat kukunya. Danny menganggap tidak memperlihatkan sosok kejam pembunuh bayaran. Berlokasi di London, Danny pun menemui kenalannya yang bernama Anata untuk mengambil beberapa peralatan seperti senjata api dan lainnya. Why don't you ask Lola? That fun? I've heard about that karaoke. Setelah itu, Danny CS bertemu dengan penghubungnya yang akan diberitahu target yang harus mereka bunuh. Setelah menunjukkan foto dan lokasi eksekusinya, si penghubung memberitahu Danny terkait sosok Wilborg yang digadang-gadang sebagai sosok pembunuh bayaran jenius. Sehingga itulah alasannya Oval merekrutnya dalam perusahaan. Like you used to be. Coffee show at the shops. Tiba di lokasi di sebuah lapangan golf, Danny meminta Will untuk menunggu di mobil dan ia melaksanakan pekerjaannya sendiri.
karena Danny iri dengan Will dan ia tidak terima ada orang yang lebih baik dari dirinya. Di sana, sang target terlihat sedang bermain golf bersama temannya, sampai ketika bola jatuh dekat dari lokasi Danny bersembunyi. Ia pun dengan cepat memindahkan bola itu di dekat pepohonan dengan harapan dapat mendapatkan titik yang tepat untuk menembaknya dari jarak dekat. Dan gara-gara lengan yang masih cedera, Danny pun kehilangan targetnya yang kabur di dalam hutan dan si target naik ke atas pohon yang membuat Danny kesulitan untuk membidiknya. Dan si Danny terpaksa bersembunyi saat dua pengawal datang mengejar. Dan saat si Danny berada di kondisi terdesak, datanglah Will berhasil menuntaskan pekerjaannya dengan sangat cepat. Setelah itu, Danny dan Will mendapatkan tugas baru untuk menemui petinggi perusahaan cabang London yang bernama Anton beserta asistennya bernama Simon. Sebagai pembunuh yang dianggap melegenda karena sudah 30 tahun bergelut di dunia itu, Danny diminta untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu menghabisi petinggi perusahaan dari cabang lain yang memiliki puluhan penjaga selalu menjaga rumahnya 24 jam non-stop. Dan yang membuat Danny terkejut adalah target yang tadi ia bunuh adalah calon kandidat yang akan menggantikan direktur perusahaan jasa ini. Sehingga sudah jelas bahwa ada permainan politik di dalam perusahaan ini dan Danny tidak ingin ambil pusing dengan hal itu. Setelah menerima pekerjaan ini, Danny dan Will berdiskusi terkait lokasi target mereka yang berada di pulau terpencil. Sehingga untuk mempercepat penyeberangan, mereka harus menggunakan perahu boat kecil. Saat tiba di lokasi, Danny dan Will terkejut karena laut yang mereka seberangi ternyata sedang surut. Dengan kata lain, mereka harus berjalan kaki ke pulau tersebut. Setelah tiba di lokasi, Will pun mengaktifkan alat khusus untuk mematikan sistem alarm. Sehingga mereka leluasa masuk ke dalam. Saat mereka mau mengeksekusi, muncullah cucu si target dan I'm Danny Dolinsky. setelah berbaik hati memberikan air minum kepada cucu si target, ia pun dengan tenang kembali ke si target yang meminta sedikit waktu untuk mengutarakan sesuatu. Thank you for that. Sebagai petinggi perusahaan, si target tentunya memiliki kekayaan yang melebihi Anton sehingga Danny diiming-imingkan bayaran 10 kali lipat dari bayaran milik Anton agar Danny mau bekerja sama untuknya dan balik memburu Anton yang sudah memberikan pekerjaan ini. Sebagai bentuk persetujuan kesepakatan ini, Danny diminta menghabisi Will rekannya sendiri dan Danny pun melakukan. Ya, Danny pun langsung menghabisi orang itu dan menyelesaikan misinya. Di mana Danny dan Will langsung menemui Anton untuk memberikan laporan pekerjaannya. Di mana Anton memuji duet mereka yang sangat kompak sehingga ke depannya Danny harus bisa berdampingan terus dengan Will. Your skills, your expertise. I don't need him. What for? Jauh dari harapan Anton, Danny menyimpan sedikit unek-uneknya karena Will melakukan pekerjaan yang sedikit ngawur dan di sana mereka jadi bertengkar. Go ahead. Di tengah perkelahiannya, untungnya ada Anata datang meleraikan perkelahian tersebut dan menyeret Danny keluar dari klub malam itu. Di mana saat itu ada 3 preman muncul mengganggu Danny akan tetapi Who ordered this? And don't say I learned something. Am I supposed to know you? mereka bertiga ternyata utusan target pertama yang telah mati di lapangan golf. Mereka hanya ingin mengetahui siapa dalang di balik pembunuh tersebut dan berniat balas dendam atas kematian anggota keluarganya. Danny pun merasa di pusat kota tidak aman. Ia pun membawa Anata ke rumah ibunya yang ada di pedesaan sekaligus mengenalinya. Keesokan harinya, Danny pun meminta maaf kepada Will atas perlakuan semalam. Di mana Will menerima permintaan maaf tersebut dan sekaligus Will memberitahu apa pekerjaan mereka selanjutnya, bahwa Simon telah menemukan target ketiga yang masih merupakan petinggi perusahaan untuk disikat habis dengan bayaran yang besar.
Tak banyak cincong, Danny pun langsung menemui Will untuk pekerjaan tersebut. Berlokasi di sebuah hotel, Will ingin mendapatkan giliran dalam misi ini untuk menghabisi target. Sedangkan Danny hanya menunggu di dalam mobil dan menerima laporan misi tersebut. Bermodalkan informasi dari Simon tentang nomor kamar si target, Will pun langsung menyelinap masuk ke dalam. Di saat yang sama, Danny tak sengaja melihat Simon bersama anak buahnya datang dan akan masuk ke dalam hotel. Merasa ada yang janggal, Danny pun menghubungi Will untuk cepat keluar. Simon tidak langsung menghabisi Will karena dianggap berguna memancing kemunculan Danny, di mana pada saat yang sama Simon mengutus beberapa pembunuh ke kediaman Oval. Kembali ke Danny yang sedang mengganti skin dan kabur dari hotel itu. Ia langsung menemui Anton meminta penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi pada Simon yang tiba-tiba berkhianat. Ternyata ada seorang pihak ketiga yang ingin menghancurkan perusahaan ini. Pihak itu diketuai oleh Monty dan Simon telah menjadi bagian dari rencana tersebut. Dan Oval, atasan Danny, baru saja dikabarkan mati yang menjadikan Anton orang satu-satunya petinggi perusahaan yang tersisa. Di tengah situasi ini, kabur adalah solusi yang tepat untuk bertahan hidup. Namun, Danny masih mengkhawatirkan Will. Dengan cepat, Danny langsung pulang ke rumahnya, akan tetapi Simon ternyata sudah sampai di sana menembaki mereka semua menggunakan meja setrika yang berlapis-lapis. Danny pun perlahan maju ke depan menembaki Simon. Setelah berhasil menghabisi Simon, Danny pun menyuruh ibu dan Anata untuk bersembunyi di tempat aman. Sedangkan dia akan beraksi sendirian untuk menyelamatkan Will. Di mana Danny pun berada di sebuah bar milik Monty yang berada di pusat kota. Danny pun membawa jerrycan yang berisi bensin. Ia pun langsung menanyakan kepada bartender keberadaan Monty. Namun bartender pun menolak memberikan informasi. Not really. Setelah membakar bar tersebut, Danny tidak langsung pergi untuk mengamati lokasi. Selain pemadam kebakaran, ada seorang muncul seperti bos mafia yang bisa dipastikan ialah Monty. Tanpa basa-basi, Danny pun langsung mengejar si Monty tersebut. Setelah berhasil mendapatkan Monty, Danny langsung ke tempat Will disekap, di mana salah satu anak buah Monty membawa sebuah pisau dan menikam perut Will hingga terkapar. Di sana kita dilihat terjadilah adu mekanik antara Danny dan anak buah Monty yang membuat Danny terdesak. Di mana Danny memanfaatkan barang sekitar untuk menampung beberapa buah peluru. Saat Danny kabur, Monty dan anak buahnya tiba-tiba muncul siap menembak. Akan tetapi untuk kedua kalinya, nyawa Danny diselamatkan oleh Will, sang pembunuh jenius. Di mana Danny saat masih diselamatkan oleh Will masih menyombongkan dirinya tentang kredibilitasnya kepada Will dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film The Old Guy. Jika kalian menyukai konten ini, berikan komen dan like di bawah video ini. Yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Blimin semakin semangat untuk membuat alur cerita berikutnya.